Ya, baik, terima kasih. Pekan depan Bu Dwi akan menyampaikan tentang eksipien, tapi kita udah berbagi tugas. Saya akan eksipien sediaan farmasi untuk sediaan solida, sementara Bu Dwi pekan depan akan menyampaikan sediaan liquid dan semi solid, ya, atau cair dan semi padat. Ya. Ini alamat Twitter saya. Ya. Tapi masa sekarang jarang yang Twitteran, ya, paling Instagraman. Masih kelihatan ya slide saya ya? Halo? Ya, baik. Masih Bapak. Ya, Terlihat Bapak. kita lihat di sini dan ini selalu diulang-ulang ya, saya ini kan sini ya, bahwa ya, kandungan sediaan obat ya, slide saya butuh dan mungkin yang lainnya juga beberapa dosen yang lain di dalam suatu resep atau di dalam suatu formula obat ya, itu ya hampir mustahil kita dapatkan bahan aktif atau zat aktif obat itu berdiri sendiri. Selalu ada namanya eksipien, bahan tambahan. Ya. Sekian waktu yang lalu, yang namanya eksipien bisa dibilang posisinya seperti pelengkap. Ya. Tetapi ya mungkin 2 dekade ke belakang, ya secara milenium 2000-an, yang namanya eksipien ini posisinya tidak kalah pentingnya jika dibandingkan dengan zat aktif. Ya. Jadi kalau dulu ya orang pesan kita drug development ya, kalau drug discovery kan penemuan obat, drug development pengembangan obat. Kalau dulu katakanlah dari drug discovery senyawa aktifnya apa terus dimodifikasi bla 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 bla. Saat ini udah terutama katakanlah kayak di dunia luar, di European, Eropa, Amerika, udah pasar bebas ya. Jadi tidak lagi yang diotak-atik adalah zat aktifnya. Sekali lagi tidak lagi ada yang bagaimana kalau misalkan kita otak-atik eksipiennya. Sehingga saat ini sudah sejak sekian kan ada berkembang yang namanya smart material. Itu material yang smart. Dan itu dia basicnya dia startingnya dari eksipien. Bahan tambahan yang orang ketika teliti oh ternyata dia punya efek farmakologi. Ketika di farmasi fisika kemarin saya sedikit cerita tentang bagaimana surfaktan. Ya, ini. Ya, kita nanti fokus di eksipien. Ya. Nah, katakanlah ini ya untuk keamanan karena zat aktif kan yang punya sebagai katakanlah ini aktor utama ya zat aktif, sementara bahan tambahan aktor ya namanya aktor tambahan aktor pembantu ya. Ya tetapi tadi saat ini pun kadang-kadang ada aktor pembantu yang dia seolah-olah seperti aktor utama. Nah, untuk keamanan ini katakanlah lebih didominasi oleh dari sifat zat aktif itu. Efektif jelas ya karena yang kita bawa adalah obatnya. Dan selalu disampaikan bahwa kita tujuan pengobatan adalah untuk mendapatkan terapi obat, untuk mendapatkan kesembuhan. Ya. Ketika kita memiliki bahan aktif, zat aktif, tapi ternyata pengobatan kita tidak memberikan efek, it's wasting time, ya, sesuatu yang tidak berguna, ya, non added value. Nah, eksipien di sini terkait dengan akseptabilitas, keterterimaannya bagaimana, ya, penampilan, ya, estetikanya, ya. Ini katakanlah starting point-nya ini. Tetapi sekarang, wow, macam-macam. Ya. Tujuan penambahan eksipien macam-macam. Ya, tidak hanya acceptable, tapi juga bagaimana supaya caranya eksipien itu meningkatkan potensi zat aktif. Bagaimana eksipien ya, bisa mengawal supaya zat aktif itu sehingga obat ya, yang diformulasikan dalam suatu sediaan farmasi itu itu dapat berefek pada tempat yang diharapkan. Ya. Itu. Kemudian lanjut, ya. Nah, ada namanya bahan baku. Ya. Bahan baku itu apa? Kalau di dalam istilah industri farmasi,
ya. Bahan baku ini sama dengan juga raw material. Raw itu mentah, bahan baku, material. Jadi nah, kalau di pabrik ada namanya RMPM, raw material packaging material. Nah, bahan baku ini semuanya namanya raw material ini ya zat aktif dan eksipien. Jadi semua bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat, yang berubah maupun tidak berubah yang digunakan dalam pengolahan obat. Ini raw material, ya, bahan baku. Kemudian ada namanya bahan awal. Ya. Bahan awal ini semua bahan baku maupun bahan pengemas. Jadi bahan baku itu raw material, ya. Bahan awal itu bahan baku maupun bahan pengemas yang sebagai starting point-nya. Kemudian ada istilah produk antara. Produk antara itu saya ambil contoh kemarin lanjutan optimasi kemarin. Contoh produk antara supaya kalian bayang namanya granul. Granul itu produk antara. Kalau misalkan endingnya kita mau membuat tablet, granul itu produk antara. Contohnya. Jadi produk antara itu apa? Tiap bahan atau campuran bahan yang masih memerlukan satu atau lebih tahap pengolahan lebih lanjut untuk menjadi produk ruahan. Produk ruahan itu produk akhir sebelum di packaging, sebelum dikemas. Jadi contoh produk antara, misalkan kita membuat suatu sekian tablet, ya, granul, ya, granul produk antara. Nah, sebelum jadi dia produk antara sebelum dicetak. Setelah dicetak, ya, sebelum dinyatakan produk ruahan, tablet ini juga produk antara. Jadi tahapannya kalau di pabrik, bahan awal, timbang, kemudian diprosesing, di-compounding, kemudian dibuat granul, ya. Ini granul ini produk antara. Jadi yang namanya produk antara itu tidak boleh lanjut ke tahapan berikutnya sebelum bagian QC, quality control, memberikan keterangan produk antaranya ini sudah boleh diproses apa belum. Nah, tuh. Lalu ada produk ruahan. Apa itu produk ruahan? Ya. Tiap bahan olahan yang masih memerlukan tahap pengemasan, ya, untuk menjadi produk jadi. Ya. Ini produk ruahan. Jadi dia belum mengalami tahapan pengemasan. Sementara kalau produk jadi, produk yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan. Dengan kata lain, dia sudah mengalami, sudah dikemas, dan dia tinggal siap kirim. Itu produk jadi. Ya. Kemudian bahan baku. Tadi zat aktif dan eksipien. Ya. Zat aktif dan eksipien. Ya. Ini bahan baku produk antara. Ya. Bahan awal, ya, pengemas, produk ruahan dan produk jadi. Ini katakanlah gambaran status. Ada bahan baku, bahan awal, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Nah, kita masuk ke physical properties, sifat fisik dari bahan baku. Dan ini berlaku untuk zat aktif dan eksipien. Ya, berlaku untuk zat aktif dan eksipien. Cakupannya ini seperti sekilas memang, bukan sekilas, ini memang hal-hal yang disampaikan oleh Budi kemarin. Itu terkait dengan performulasi. Ya. Jadi yang di sifat fisik yang perlu dicari, ya, terkait dengan bahan baku, zat aktif dan eksipien, ukuran partikel. Ya. Kalian sudah dikenalkan, ya, bagaimana ukuran partikel itu pengaruhnya kemana-mana. Ya. Ketika bicara ukuran partikel, terlebih partikelnya itu partikel yang kecil-kecil, ya, sangat dituntut dengan yang namanya distribusi ukuran partikel. Ya. Kalau yang besar-besar, kita dapat partikel-partikel yang besar, kita dapat memastikan distribusi ukuran partikelnya tidak terlalu besar. Karena kita bisa membuat, misalkan katakanlah seperti tablet itu relatif besar, ya.
tapi relatif besar jika dibandingkan katakanlah dengan mikropartikel, nanopartikel dan seterusnya. Tapi kan besar-besar. Itu distribusi ukuran partikelnya tidak akan sebesar ya yang kecil-kecil. Kenapa? Karena dia ada cetakan sana, cetak. Ya. Sudah ada bentuk partikel, ya bentuk partikel ini juga berpengaruh ya kepada proses pembuatan, berpengaruh kepada efektivitas, efikasi, ya, efek farmakologi, ya. Polimorfi, hidrat sulfat, ini sifat-sifat dari zat aktif. Ya. Kalau dia punya polimorf harus dipastikan harus hati-hati. Ya. Titik lebur, kelarutan, kefasan partisi, disolusinya bagaimana, sifat dalamnya bagaimana, kompaktilitas bagaimana, pembahasan. Ini yang perlu diketahui dari zat aktif dan eksipien. Nah, ini pengaruh ke produksi atau fabrikasi, pengaruh ke ketersediaan farmaseutik atau ketersediaan hayati. Ini istilah Inggrisnya itu bioequivalency, BABE, bioavailabilitas dan bioequivalency. Ini parameter terkait suatu produk. Ya. Jadi kita dapat menjudge, ya, mengklaim kira-kira bagaimana obat itu punya efek, bagaimana potensi atau kemampuan dari obat itu kita dapat mengetahui dari profil BABE-nya. Ya. Ya. Nanti di BioVar next semester ya kalian BioVar. Jadi dengan mengetahui profil BABE-nya, profil persediaan hayatinya, ya, itu nanti kita bisa, oh ini harusnya obat ini bagus nih efeknya, gitu. Ya nanti dijelaskan di BioVar ya. Lanjut. Nggak kelihatan. Nah, kontrol bahan awal, ya. Jadi pengendalian bahan awal. Jadi setiap bahan baku ketika baru datang itu logikanya nggak boleh langsung dikerjakan. Jadi misalkan kalian mau membuat di sini solid ya, misalkan kalian mau membuat satu sekian tablet ya, udah membuat berformulasi sudah, formulasinya sudah, ya katakanlah tinggal eksekusi, tinggal pembuatan. Datanglah bahan-bahan yang udah di formula itu, sekarang dikirim. Begitu barang datang, itu tidak boleh langsung dilakukan doing. You cannot do, you cannot continue your process, nggak bisa. Ya. Bagaimana Pak? Sebentar, tahan dulu, diperiksa dulu, diverifikasi. Apakah bahan baku ini, bahan awal ini, itu sesuai dengan spesifikasi yang sudah kita buat, yang sudah kita tentukan. Dicek. Ya. Kalau di pabrik, di industri, itu bagian QC, quality control. Dicek. Disesuaikan dengan namanya COA, Certified of Analysis. Ya, sertifikat analisis ya. Bagaimana ukuran partikelnya, bentuk partikelnya, kelarutannya, titik lebur, kerapatan jenis, kadar zat aktif, solusi, dan macam-macamnya. Ya. Apa yang dilakukan di sana, Pak? Dicek, benar-benar dicek kalau di pabrik yang benar. Di pabrik yang baik dan benar-benar dicek. Begitu barang datang, sampling, periksa. Ya. Disesuaikan dengan COA. Oh, sesuai, udah. Baru kemudian silahkan produksi melanjutkan prosesnya. Ya. Ditimbang, setelah ditimbang, di compounding, di mixing, jadilah granul. Misalkan demikian. Ini contoh pengambilan sampelnya ada menggunakan metode standar militer, militer standar. Ya. Ya. Tempat pengambilan di ruang khusus. Ya, kalau di pabrik itu yang namanya ya, gudang itu macam-macam. Gudang RM terpisah dengan gudang PM, gudang raw material dengan gudang packaging material, RM raw material, PM packaging material itu terpisah. Ya, nah, nggak disamakan. Kemudian ruang penimbangan terpisah dengan ruang pencampuran, ya, ruang khusus. Ya, ini 2020 ya, sekarang ya. Halo? Iya, Pak, 2020. Ketua angkatannya siapa?
Alfaikar. Alfaikar, oh ya, Alfaikar. Enggak, saya sedikit terkatakan isu farmasi ini eh, biasanya ya, tapi biasanya ya dulu saya sering ini juga mahasiswa itu ada kegiatan yang namanya kunjungan ilmiah atau kunjungan industri. Nah, jadi eh, alasan sebenarnya sih mereka pengen jalan-jalan gitu kan ya. Tapi terus dengan cover kunjungan ilmiah, kunjungan industri gitu ya, kayak itu ya. Nah, di situ nanti kalian bisa tahu ya apa yang saya ceritakan, bagaimana proses produksi atau proses yang terjadi, proses yang terlibat di dalam suatu industri farmasi. Ya, ya kalian berdoa mudah-mudahan 2020 ini bisa melaksanakan itu ya. Nah kalau sepertinya 2018, 2019 ya sudah terimbas pandemi ya. Harusnya sih ya bismillah aja. Tapi tergantung sih, tergantung tempatnya mau nerima apa tidak. Kalau mahasiswanya sih kayaknya pasti pada semangat itu. Kunjungan industri ke Bali, ya Bali gak ada industri, jelas niatnya jalan-jalan itu. Nanti saya ini kan Alfaikar, itu katanya. Ini keterangan awal, ya. Kemudian akibat penanganan bahan baku yang tidak baik. Ya. Jika bahan bakunya itu nggak bagus, apa yang akan terjadi? Ya. Yang akan terjadi adalah ya bahan bakunya rusak. Ya. Ketika bahan baku rusak, apa yang terjadi? Ya, nothing to do, tidak ada yang bisa dikerjakan. Kenapa? Berisiko sekali. Ya. Ibarat kata, misalkan katakanlah Andara, ya mau naik sepeda dari Pasar Manis ke mana? Ke kampus Unsur naik sepeda ya. Ternyata sepedanya misalkan pas mau dipakai ya pedalnya mengkhawatirkan ya. Jangan dipaksakan daripada nanti Andara dari Pasar Manis ke Unsur dengan perjuangan yang tertatih-tatih ya malah mungkin nggak bisa jalan karena pedalnya malah nanti patah ya. Apalagi bahan baku. Makanya tadi saya bilang di awal dicek. Ya, kalau misalkan nggak bagus, kita bisa reject. Sebetulnya. Itu. Tapi kalau misalkan dicek, terus kemudian kita udah oke, ternyata di sana ada kerusakan, itu nanti resiko kerugian ditanggung oleh perusahaan kita. Ya. Makanya begitu barang datang, nggak boleh langsung diperiksa dulu. Karena kalau ditemukan kerusakan bahan baku, ya sebagai orang analisis, yang orang yang sangat mengedepankan mutu, lebih baik prosesnya tidak dijalankan daripada nanti itu benar-benar wasting time, buang-buang waktu, wasting resource, ya, buang-buang sumber daya juga. Ketika bahan baku yang tertangani tidak baik juga, apa yang terjadi? Ya, ya alat produksinya nggak terpakai. Ya. Bahan baku rusak nggak produksi, ya, sehingga nggak terpakai alat produksinya. Apa yang berikutnya? Target produksi tidak tercapai, kemudian produksi. Terus berikutnya apa? Kenaikan biaya operasional. Ya. Di industri farmasi, di industri apapun, ya, atau di usaha apapun, ketika konteksnya bersinggungan dengan ekonomi, semuanya itu bisa dikonversi ke uang. Ya. Terlebih di industri farmasi. Ya. Pengalaman saya dulu di pabrik, wah semuanya itu bisa dihitung dengan uang. Ada namanya, saya tuliskan di sini ya, namanya man man hours, jam manusia. Sampai dihitung 1 jamnya ya karyawan kita itu setara dengan sekian rupiah. Ya. Ada juga namanya mesin hours. Jam mesin. Ya. Nah, nanti dikorelasikan sehingga nanti itu hitungannya bagaimana pabrik ini produksi kita benefit untung apa tidak. Ya. Ini konsekuensi kalau bahan bakunya tidak baik. Ya. Nah, kita masuk ke excipient. Excipient itu apa? Ya, jadi bahan tambahan kan ya. Ya jadi masuk ke, jadi dia masuk bahan baku. Ya. Excipient itu ya digunakan untuk membawa obat-obatan
pada tempat ya the most suitable dosage form, pada bentuk sediaan yang paling sesuai. Ya, itu the most suitable dosage form. Nah, di awal kan bagaimana kita mau mendesain suatu sediaan, yang perlu diperhatikan, katakanlah salah satu perhatikan yang awal adalah kita mau memberikan ini dalam bentuk untuk pengantarannya bagaimana. Route of administration-nya mau kemana? Route administration bagaimana? Mungkin kita desain obatnya. Jadi salah satu yang menentukan bagaimana obat itu dapat pada bentuk sediaan yang paling sesuai itu adalah eksipien. Kemudian eksipien harus meningkatkan sifat dari obat-obat itu dalam bentuk sediaannya. In the dosage form. Dosage form itu bentuk sediaan. Kemudian membawa obat-obatan tersebut ya, pada bentuknya yang paling sesuai, pada tempat absorpsi yang paling optimum, pada waktu yang tepat, dan pada dosis yang tepat. Termasuk drug targeting, target obatnya. Jadi misalkan, dan ini salah satu yang juga berkembang, ya, drug targeting. Karena ketika kita bicara obat, ya, hampir semuanya mempunyai efek yang tidak diharapkan. Nah, salah satu upaya untuk meminimalkan efek yang tidak diharapkan itu adalah dengan mentargetkan obat pada tempat tertentu. Dan itu salah satu yang mempengaruhi, yang menentukan adalah excipientnya, bentuk sediaannya. Excipient juga dapat meningkatkan stabilitas obat. Juga dapat to mask bitter taste, dia dapat melindungi rasa pahit. Nah, ya. Jadi hampir semua obat itu rasanya nggak enak kan, di awal dari kan, rasanya tidak enak dan sebagian besar rasanya adalah pahit. Kemudian excipient dia dapat meningkatkan kenyamanan pasien. Yeah. Excipient ya, atau bahan tambahan material terdapat dalam obat namun tidak memiliki efek farmakologi sejatinya. Ya. Tadi misalkan kok Pak Dadang kontradiktif dengan yang disampaikan tadi. Starting point-nya begini, excipient tidak punya efek farmakologi. Tetapi kemudian kan terus berkembang. Ya. Akhirnya orang ya misalkan tadi saya sempat cerita surfaktan untuk pengobatan. Itu sejatinya kan tujuannya bukan dia nanti berikatan dengan reseptor tertentu terus menghasilkan efek farmakodinami ya, bukan. Tetapi dengan pendekatan misalkan surfaktan itu dengan dia menurunkan tegangan permukaan, ya, dengan meluruhkan plak-plak kolesterol itu kan dia dapat memiliki efek farmakologi. Ya. Tapi by default sejatinya excipient itu tidak memiliki efek farmakologi. Ya. Jadi maksudnya begini, misalkan kalian di suatu pustaka, di kompendia farmakope, ya, atau di kompendia ya, farmakope kan banyak, pasti bisa menyatakan, misalkan katakanlah kayak kitosan, tidak akan pernah ditulis kitosan itu mempunyai efek seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian mendapati misalkan metformin, hidroklorida, glibenclamid, ya nanti pasti akan, oh dia mekanisme kerjanya begini, indikasinya begitu. Fungsi excipient sebagai pembawa atau pelarut zat aktif sehingga memungkinkan pengantaran obat. Excipient meningkatkan kualitas fisik obat dengan mempengaruhi transfer obat dalam tubuh, mencegah kerusakan sebelum sampai ke sasaran, meningkatkan kelarutan, dan bioavailabilitas. Jadi bioavailabilitas, meningkatkan stabilitas obat, menjaga biaya dan osmolaritas. Ini sebagian ya, karena contoh fungsi excipient banyak sekali ya. Di sini karena misalkan nanti ada pokoknya emulsi bagaimana dengan suspensi ya, dia fungsinya di suspensi juga. Tapi di sini yang dikatakanlah yang tertulis di sini sebagian. Ya. Menstabilkan emulsi, mencegah disosiasi zat aktif. Ya, kenapa? Karena kalau obat itu mengalami disosiasi, dia tidak akan bisa terabsorpsi. Nah, nanti di biofarmasi itu akan dikenalkan, diajarkan bahwa obat itu akan mengalami absorpsi di dalam tubuh ketika dia pada posisi tidak mengalami disosiasi. Karena kalau dia terdisosiasi obatnya, dia tidak akan mengalami difusi. Ketika dia tidak terdifusi melalui membran, makanya dia tidak akan mengalami absorpsi. Dan excipient dia memperbaiki penampilan sediaan.
Ini yang saya besarkan kayak ini, excipient. Ya, ya, excipient. Wah, kenapa ini gambarnya kapsel Pak? Yang konteksnya saya sedang solida ya. Performa fisik, ya. Mikroskopisitasnya rendah. Ini dapat melindungi API. API itu zat aktif. Ya. Jadi active pharmaceutical ingredient. Mempunyai potensi gencatan yang tinggi, morfologinya unik. Ya. Kemudian bagaimana stabilitas kimianya? Struktur kimia memberikan stabilitas yang excellent. Ini terkait dengan sifat-sifat ideal dari excipient. Ya. Kemudian resistensi yang cukup tinggi melawan degradasi karena enzim dan asam. Ya. Tidak mempunyai atau tidak atau kompatibel dengan zat aktif, tidak mempunyai reaksi dengan ingredient bahan-bahan yang mengandung gugus amino, ya. Profil organoleptis, ya. Mempunyai rasa murni dan alami, mempunyai potensi untuk menutupi rasa, dan separuhnya ini half the sweetening power menjadi daya manis skrosa. Ya. Kemudian basis fisiologinya bebas gula, aerostatis, ya. Mempunyai indeks glikemik yang rendah, ya. Kemudian mempunyai asal bukan dari hewan. Ya. Hati-hati, ya, apalagi sekarang itu di barat orang sangat sensitif sekali. Ya, ada aktivis-aktivis yang lingkungan hidup dan dia sangat menghindari membunuh hewan, perlu diperhatikan juga. Kemudian dukungan proses teknologi, ya, didapatkan distribusi partikel yang cukup bagus, alirannya excellent, dan sifat pencampurannya excellent juga, dan dia dapat menjamin, ya, keseragaman kandungan meskipun dalam formulasi yang dosis rendah, dan dia juga memiliki sifat anti-tagging. Anti-tagging itu dalam suspensi sangat dihindari suspensinya terbentuk cake, ya. Terbentuk cake, ya, itu susah sekali untuk diresuspensi. Tujuan penggunaan excipient, nah, macam-macam, makanya dan lain-lain. Ya. Ya. Pertama dan lain-lain, karena memang banyak sekali. Bahan pembantu selama proses pembuatan sedang berlangsung, mencegah, mendukung, atau meningkatkan stabilitas dan bioavailabilitas obat, membantu identifikasi produk, meningkatkan atribut lainnya seperti keamanan, efektivitas produk obat selama penyimpanan atau penggunaan. Ya. Saya tergelitik di sini biar ada diskusi di kita. Tujuan penggunaan excipient di sini dinyatakan membantu identifikasi produk. Kira-kira ada yang mau memberikan pendapatnya bagaimana excipient itu dapat membantu identifikasi produk. Silakan. Saya ulangi pertanyaan saya. Tadi di slide saya, yaitu ada tujuan penggunaan excipient, ya. Salah satunya adalah membantu identifikasi produk. My question is, ya, bagaimana excipient itu dapat membantu identifikasi produk atau membantu identitas produk. Silahkan. Sekarang tanggal 16. Ayo, di nalar. Kira-kira di mana? Nanti kan tujuannya kan meningkatkan performa, meningkatkan akseptabilitas, meningkatkan stabilitas, meningkatkan bioavailabilitas, meningkatkan ini itu ya. Nah, di situ tadi nyempil. Excipient dapat digunakan juga untuk identitas produk. Silahkan. Yuk, bebas saja mikirnya. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Andara. Dari yang saya tangkap sih, Pak, contoh kecilnya, kayak misalkan identifikasi produk itu udah homogen atau belum. Berarti kan excipient yang bisa digunakan itu pewarna ya, Pak. Misalkan pakai karmin dalam pulveras gitu buat memastikan itu warnanya, biasanya kan yang ditambahin serbuk untuk berwarna putih itu.
Jadi ditambahin pewarna buat mengidentifikasi apakah produk itu sudah homogen atau belum. Kayak gitu sih, Pak. Yes, terima kasih, Andara. Saya bernilai berapa itu Andara tadi? Udah benar semua sih. Silakan kalau ada yang mau ini ya, menambahkan. Jadi kalau kata Andara, misalkan untuk identitas itu, misalkan pas mau untuk mengetahui ya dalam proses itu dia udah mungkin apa belum ya. Contohnya misalkan di sini menggunakan karmin, terus dalam pembuatan reverse menggunakan karmin untuk mengetahui kira-kira reverse-nya ini sudah mungkin atau belum. Silahkan, kalau ada lagi yang lain. Ada, baik. Itu berarti itu kan Andara masih ingat bagaimana praktikum membuat reverse ya. Sekarang begini, contoh eksipien itu menentukan identitas produk ya. Eh, pasti semuanya udah pernah minum obat batuk ya, atau enggak di sana? Ini kan COVID ya, lagi COVID ini. Ya. Salah satu yang fast moving di dalam produk farmasi terkait dengan COVID ini adalah multivitamin ya. Atau produk-produk yang ada vitamin C-nya. Ya enggak? Ya enggak. Ya, atau ini. Nah, terus pertanyaan saya, ya, ya misalkan sini, Andara, kamu pernah minum vitamin C enggak, Andara? Nah, Bapak. Pernah. Ingat nggak? Kenapa? Ingat nggak mereknya apa atau apa ininya? Tablet sih, Pak. Mereknya Hevitsi. Revitsi, itu produk produknya perusahaan saya dulu itu. Revitsi. Oke, saya punya. Warnanya apa? Ingat nggak, Andara? Aduh, warnanya kurang yakin sih, Pak. Kayaknya kuning deh. Kemasannya Kuning. sih kuning. Ini saya menyapa tetangga saya di Jawa Timur. Iza, ya. Iza, kamu pernah minum vitamin C nggak? Iza, Pernah, Pak. pernah. Iya. Ya. Apa? Revitsi juga atau merek yang lain? Kebetulan saya kalau minum vitamin C itu yang vitamin tablet gitu. Ya, vitamin nggak masalah. Vitamin warnanya apa? Warnanya kuning. Ini. Itu salah satu. Jadi tadi yang saya sampaikan Andara exactly benar, makanya saya bingung mau kasih berapa. Berikutnya itu juga excipient juga digunakan untuk identitas produk. Ya, tidak ada kan vitamin C warnanya biru, ya enggak? Kalau dikatakan vitamin C, iya konotasinya orang warnanya kuning, ya, ya enggak? Itu. Ya. Terus kemudian itu terkait dengan ini. Ya. Terus kemudian saya agak ini agak sirup, ya itu. Eh, ya kalau dalam sirup, ya, rasa apel biasanya warnanya apa? Hmm? Merah sih, Pak. Apel merah. Ah, kamu nggak ini nggak. Merah itu punyanya stroberi. Oh, berarti bukan, Pak. Atau apa sih, Pak? Apel itu Hijau, ya Pak. hijau. Nah, ya, itu ya, ini perlu diinikan juga ya. Itu ya. Nanti kalau misalkan Anda hati-hati, misalkan kamu nanti punya perusahaan farmasi startup, terus bikin suka-suka saya Pak, saya mau kasih rasa apel tapi saya kasih warna merah. Wah, nanti orang kaget, ini gimana perusahaan ini, gitu kan ya gitu. Karena itu seperti apa konvensi seperti itu. Dan itu yang memberikan identitas apa? Excipient. Ya. Whatever apapun produknya, ketika misalkan mau dibuat sirup terus kita memberikan rasa apel, pasti ya kalau dia orang farmasi ya pasti nanti warnanya akan dibuat hijau. Kalau misalkan dia pengen rasa anggur, pasti nanti rasanya akan dibuat warnanya akan dibuat purple ungu. Nah itu eksibien ya. Tadi Iza vitamin by default awalnya kuning ya, tapi sekarang
yang setahu saya sonsi. Sonsi dibikin warnanya macam-macam, menyesuaikan dengan rasanya. Nah, rasa stroberi sonsi ada warnanya merah. Rasa apa orange bukan kuning begitu ya. Itu contoh bahwa bisa tadi ini berapa? Kamu ini berapa ya? Ini 73. Ya. 73, Pak. Ya, jadi itu ya. Jadi excipient fungsinya banyak sekali. Ya. Jadi membantu identifikasi produk. Ya. Dan farmasis harus familiar, harus hafal itu. Ya, jadi ya sampai nanti ini. Nah, terus kemudian persyaratan excipient. Jadi di gambar ini kan. Inert, inert itu apa artinya? Dia tidak memberikan reaksi. Ya. Dia benar-benar apa ya? Makanya jadi manusia juga kita harus sebisa mungkin juga mempunyai sifat eksipien, ya. Membantu, tapi kita juga tidak embedded di sana. Ya. Ini eksipien kan, dia bagaimana meningkatkan sifat yang aktif, tapi dia sendiri tidak bereaksi dengan yang aktif tersebut. Inert. Tapi secara fisika dan kimia harus. Ya, ini inert ya, ini ada kaitannya dengan inert ya. Jangan sampai nanti kita memilih eksipien yang malah tidak stabil, nanti merusak merusak sediaannya. Bebas mikroba perusak dan patogen. Karena kalau ada ininya nanti produknya juga rusak. Mendukung bioavailabilitas, tersedia dalam perdagangan, ya harus. Ya, karena di sini kan kita konteksnya teknologi dan farmasi. Kita akan membuat produk massal. Ya, sehingga kita harus menggunakan bahan-bahan yang itu memang bisa kita akses. Ya, kalau bisa kita akses, ya bisa kita beli. Ya. Harga relatif murah. Ya, ini perlu dicantumkan di sini, dan terkait harga itu relatif ya. Ya. Relatif ya. Di sini harga relatif murah. Ya, karena namanya ya industri farmasi selain ada visi kemanusiaan, dan dia juga butuh untuk menghidupi karyawannya. Sehingga dia harus membuat produk bagaimana caranya visi kemanusiaannya, kesehatannya tercapai, tapi dia juga bisa menghidupi perusahaannya. Ya. Overview of excipient yang umumnya digunakan, ya, terutama di dalam sediaan oral dan padatan sini. Ya. Aturan untuk role of key, ya, kunci dari excipient dan padatan ada namanya diluent, diluent atau pengencer, atau istilah yang digunakan filler, pengisi. Ya. Pengisi kalau di Indonesia. Ya. Filler di Inggris kan ada istilah diluent, filler, bulking agents. Ya. Kalau di Indonesia dan lebih ya itu makanya kalau saya sendiri kalau misalnya ini kadang pakai istilah Inggris, kadang pakai istilah Indonesia, mana yang lebih mudah aja. Kalau ini menurut saya di luar filler, bulking agents ini agak simpel pakai bahasa Indonesia, pengisi sebenarnya. Disintegran itu penghancur, binder itu pengikat, lubrikan itu pelicin, ya. Lubrikasi, pelumas itu kan supaya mesin licin. Kemudian ada glidan ini kalau misalkan pelincir, ya. Jadi glidan ini, nah ini kalau misalkan lubrikan itu pelicin, melicinkan. Kalau glidan pelincir, melincirkan. Jadi kalau lubrikan pelicin, pelumas ini, ya supaya ini kan kita konteksnya sediaan tablet ya, sediaan padat, supaya granul atau serbuk yang sedang dalam proses produksi pembuatan itu dia tidak nempel di mesin alat yang digunakan, makanya itu tambahkan lubrikan. Glidan ini pelincir, dia meningkatkan sifat alih. Lubrikan glidan sifat-sifatnya agak mirip, atau senyawa-senyawa material-material yang dapat digunakan sebagai lubrikan dan glidan ini umumnya dia mempunyai sifat hidrofob, tidak suka air. Sehingga di dalam penggunaan tablet lubrikan glidan ini tidak bisa banyak-banyak. Kenapa kalau banyak? Dia hidrofob, tidak suka air. Ketika kita menggunakan material yang hidrofob jumlahnya banyak, nanti akan pengaruh kepada disolusi kelarban dan tablet itu. Produk-produk obat yang mengandung substansi obat yang utamanya API
aktif atau zat aktif dan eksipien. Formulasi API atau zat aktif dan eksipien ya, is primarily itu terutama adalah untuk menjamin efikasi dari produk obat dengan sifat yang desired, yang kita inginkan, dan juga melalui satu proses manufacturing yang robust, yang strict, yang ketat. Kemudian hasil-hasil biologi, sifat-sifat fisika dan kimia dari produk obat directly, secara langsung dipengaruhi oleh eksipien yang dipilih, konsentrasi mereka dan interaksi mereka dengan zat aktif. Contohnya, konsistensi pelepasan obat dan bioavailabilitas, stabilitas obat termasuk perlindungan dari degradasi, kemudian pemberian pada tempat target pasiennya, ini dipengaruhi oleh eksipien. Eksipien ya ini subdivided, dibagi atau dibagi ke dalam beberapa klasifikasi fungsional tergantung dari peranannya mereka, ya, di mana tujuan akhirnya buat apa. Eksipien-eksipien tertentu memiliki fungsi yang berbeda ya, di dalam formulasi yang berbeda. Nah, ini nanti kalian biar nggak pusing. Ya. Contoh laktosa. Laktosa ini secara luas digunakan sebagai diluent, pengencer, filler pengisi, atau bulking agent. Ya, jadi saya rangkumnya pengisi dalam satu tablet dan kapsul. Ya, tetapi laktosa ini dia digunakan sebagai pembawa. Ya, untuk apa? Untuk sediaan dry powder inhalation. Untuk produk-produk inhalasi serbuk kering, DPI. Inhalasi. Jadi kalau serbuk kering berarti via mulut, tapi disemprotkan sana. Lebih jauh, eksipien secara individual dapat memberikan grades, ya, level-level, nilai-nilai, kualitas yang berbeda, jenis yang berbeda, dan sumber yang berbeda tergantung dari peranan fungsi mereka masing-masing. Ya. Sebagai contoh, terdapat beberapa grade, ya, grade itu level, ya, skala nilai dari laktosa yang secara komersial tersedia, ya, dan memiliki sifat fisik yang berbeda. Contohnya, ya, karakteristik alirannya, distribusi ukuran partikelnya, dan ini ya memfasilitasi ya atau memberikan opsi pada pemilihan yang disesuaikan dengan grade yang paling sesuai. Dan kita di Indonesia ini agak-agak pelik ya, karena penduduknya banyak, produknya juga banyak sekali ya, dan makanya harus benar-benar kita harus jeli ya dalam menggunakan eksipien, mau menggunakan grade yang berapa, tentunya disesuaikan dengan tujuan kita. Contoh granulasi basah, biasanya ya, grade finer itu serbuk ya atau fine ya yang halus dari laktosa itu digunakan sebagai pengikat. Ini lebih efisien ya, dan ini akan memberikan hasil yang atau kualitas granul yang lebih baik kalau kita menggunakan laktosa dengan grade finer. Untuk kempa langsung ini di sini berbeda ya. Yang laktosa yang bagus untuk kempa langsung digunakan yang laktosa spray dry, yang dia sudah mengalami proses pengeringan semprot. Jadi dia akan memiliki sifat air yang lebih baik dan lebih kompresibel. Dan untuk inhaler serbuk kering, kristalisasi yang crash, yang fine milk lactose atau fraksi yang lebih kasar untuk aliran dan fraksi yang fine, ini dapat meningkatkan aerosolization zat aktif dan mengantarkan obat ke paru-paru. Jadi itu cukup ya, nanti perlu dilihat dikaji lagi. Nah ini eksipien dalam sediaan padatan ya. Tadi sudah disampaikan ada diluent, contohnya ada laktos, microcrystalline selulose. Jadi selulosa yang dibuat dalam bentuk mikrokristalin. Untuk disintegran ada natrium
glikolat, ada cross carbamylase sedikit. Ini EG itu contoh, sejatinya banyak. Tapi memang untuk pengisi diluent yang paling populer adalah laktosa, baru kemudian selulosa mikrokristalin. Kalau disintegran umumnya MP-stearat atau amilum, ya. Binder ini banyak sekali, sintetisnya PCP, polyvinylpyrrolidone atau HPMC, hidroksipropil metilselulose, lubrikan yang jadi magnesium stearat, dan biasanya kolloidal silika dioksida atau talc. Secara alat disintegran bukan magnesium stearat ya, disintegran ini pati-patian biasanya atau selulosa dan ini ya saya review saya ulang lagi untuk diluent paling populer memang ini untuk disintegran binder ya. Ini pilihannya banyak sekali ya, kita bisa bermain di sini. Untuk lubrikan dan gelidan yang populer MP stearat, magnesium stearat dan kolloidal silika dioksida atau talc ya, sering digunakan talc. Nah ini diluent filler atau pengisi, nah, ada bulking agent. Jadi dia untuk pengisi ya, untuk bulking agent, senyawa yang membuat bulky ya, menjadi lebih banyak ya, menutupi pori kan gitu. Nah, untuk membuat berat tablet ya, untuk pasien yang minimum tablet adalah 50 mg. Nah ada zat aktif ya yang dia dosisnya kecil. Misalnya katakanlah seperti paracetamol. Paracetamol itu dosisnya cuma 4 mg. Tapi kan nggak mungkin membuat tablet ya, sehingga paling kecil 50 mg. Katakanlah sehingga eksipiennya dalam paracetamol itu adalah 50 kurangi 4. Berapa itu berarti? 46 mg. Nah, itu akan lebih banyak bulking agentnya. Terus ada untuk membantu kompresi. Ya. Ini akan deform, mengurangi bentuk atau fragmen, akan segera tercapai untuk memfasilitasi ikatan yang kuat di dalam tablet gempa. Contohnya ya selulosa mikrokristalin. Good bulk powder flow. Jadi akan diharapkan ini dapat memperbaiki sifat alir dari serbuk dari granul. Sehingga ya, makanya di luar ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat. Jadi kita harus memastikan memilih filler di luar yang dia dapat at least tidak memperjelek sifat alir dari granul yang diharapkan. Tapi dia harus dapat meningkatkan sifat alir dari flow dari granulnya. Disintegran ya, ini ditambahkan untuk deagregasi ya. Jadi ini menariknya. Jadi dalam pembuatan tablet kita buat formulasi terus kemudian dikempa. Nah, fungsinya disintegran ini adalah apa? Begitu dari tablet, begitu nanti tablet itu bertemu dengan air, nah, disintegrannya ini akan memulai ya, begitu tabletnya dalam air, kontak dengan air, nah, disintegrannya yang berpengaruh pada deagregasi, hancurnya ya, sediaan padatannya. Jadi disintegran ini dapat menyebabkan rapid break up secara cepat dari suatu bentuk sediaan padatan ya, ketika dia tereksposur terkena suatu kelembapan di sini dikatakan. Ya. Jadi saya memberikan contohnya air. Ya. Umumnya disintegran ini dilihat sebagai tahap awal di dalam proses disolusi. Meskipun disolusi itu yang terjadi secara simultan dengan disintegran. Jadi nggak bisa disintegran selesai, tapi dia simultan. Tapi awalnya disintegrasi dulu, nanti akan disolusi. Ya. Mode aksinya ya dalam banyak kasus ya air akan teruptake ya, tadi kontak dengan air kemudian akan menyebabkan disintegrasi ya. Kemudian ya terjadinya disintegrasi atau ya jika dia mengalami pengembangan secara simultan dengan water uptake maka akan ada saluran-saluran penetrasi yang diperluas ya, oleh sifat-sifat fisika dan menyebabkan air itu masuk ke dalam sediaan dan dia menyebabkan tabletnya pecah. Binder itu pengikat ya. Sebagai adhesif pengikat
yang mengikat bersama powder serbuk, granul, dan tablet untuk menghasilkan kekuatan mekanis yang diinginkan. Ya. Itu jadi binder itu dia yang mengikat. Ya. Jadi sebagai serbuk kering dengan eksipien yang lain dalam granulasi kering. Ada granulasi kering, kompaksi roller atau slugging, pembuatan slugging, atau juga sebagai eksipien ekstragranular fase luar ya, dalam suatu formulasi tablet menggunakan granulasi basah. Most common in wet granulasi, paling umum dalam granulasi basah, ya, binder pengikat itu ditambahkan setelah dia dilarutkan. Nah, jadi dalam granulasi basah yang paling katakanlah paling populer, paling lazim itu dibuat dulu larutan pengikat. Nah, kemudian dicampur dengan serbuk-serbuk lain, jadilah terbentuklah granul. Binder ya umumnya digunakan air, ya, umumnya. Meskipun terkadang juga digunakan kosolvent etanol, tetapi sangat sangat dihindari ya penggunaan etanol dalam jumlah banyak. Kenapa demikian? Ya, karena satu terkait dengan toksisitas yang sekarang tabletnya mau diminum ya, juga ke keamanan. Ya. Ingat etanol itu punya sifat yang agak eksplosif. Ya. Sementara kalau misalkan kita menggunakan metode granulasi basah, kita ada faktor pemanasan di sana. Kalau etanolnya terlalu banyak, nanti akan berpengaruh kepada safety keamanan. Ya. Contoh ada pengikat kering, ya, silosan bersalin, pros lautan silang, dan ada larutan pengikat. Tapi tadi saya sudah menyampaikan bahwa umumnya paling banyak binder itu dibuat dalam bentuk larutan pengikat terlebih dahulu. Lubrikan, nah ini lubrikan itu ya di sini ini dia, nah di sini nih, nah lubrikan itu khusus, lubrikan itu maksudnya di sini, nah, jadi kan ini mesin, granul itu katakanlah ini mesin kan muter ya, ini granul kan ngocor, nah ngalir sini ke ini granul ya. Nah, lubrikan itu bekerja di sini, di poros-poros sini. Supaya apa? Supaya namanya patches and dye ini tidak lengket. Ini tambahkan lubrikan. Nah, mekanisme syarat yang paling banyak digunakan. Ya. Tuh. Ya. Jadi sebagai mencegah pelengkatan. Jadi itu makanya uniknya membuat tablet itu seperti yaitu saya ingat dulu waktu kuliah S1 itu ada teman kuliah yang dia menganalogikan membuat tablet itu seperti proses ketika kita mau mencari jodoh dan mau menjadikan keluarga. Kenapa? Itu ya kita udah mencari pengikat, mencari ini ya ikat, nanti kita juga harus menyiapkan penghancur supaya ketika nanti ketemu dengan air dia bisa eh, mudah tadi menghancur ini lubrikan juga supaya bisa tidak merusak alat-alatnya dan menghasilkan produk yang diharapkan. Lubrikan dapat ini kan digunakan untuk kompresi dan dia tidak terlibat dalam pencampuran. Jadi biasanya lubrikan itu ya karena dia juga hidrofob ya dia itu biasanya diberikannya pada fase luar ya. Ya, jadi dia tidak dimasukkan di dalam pembuatan granul yang jadi kalau dalam pembuatan granul tablet ada granulasi basah atau granulasi kering ya. Jadi dia lubrikan diamalkan di fase luar di macam sini nanti terus glidan ini pelincir tadi ya. Nah contohnya talc ya. Glidan ini untuk memperbaiki sifat ngalir ya. Ada ketika kita eksipien padat ada namanya coating penyalut ya. Jadi contoh sediaan coating salut itu biasanya yang paling familiar itu salut gula ya. Jadi dia disalut jadi
tablet-tablet yang mengkilap itu umumnya dia menggunakan penyalut. Ya. Kalau rasanya manis, dia berarti tidak ada penyalut gula di sana. Biasanya untuk penyalutan yang digunakan umumnya lazimnya banyak sih ya, tapi di sini ada contohkan di sini ada namanya HPNC, terus juga penutup selulus, ada gelatin, dan bahkan juga bisa dicampurkan ini. Ya. Ya. Jadi dicampurkan, dimodifikasi. Kemudian ada juga pengawet. Ya, mengapa ada pengawet dalam sekian tablet? Ya, terutama ketika misalkan kita memilih menggunakan metode granulasi basah, yang di sana ada penambahan air. Ya, atau juga misalkan kita menggunakan zat aktifnya adalah ekstrak, yang di sana ada air. Jadi terkadang dalam formulasi kita tambahkan pengawet. Ya, tujuannya apa? Supaya tidak tumbuh mikroba di sana. Pertama dalam formulasi kita melibatkan bahan-bahan yang ada kemungkinan mikroba bisa tumbuh di sana. Ya. Dan ini dibatasi. Ya. There are a limited number of approved preservatives available for multi-use oral products. Dan option are even more limited for other routes of administration. Jadi tidak bisa sembarangan kita menggunakan pengawet. Ya. Terlebih misalkan ini sekian tablet, sekian patatan yang digunakan untuk oral. Ya. Kemudian ada pemanis ya. Jadi sekian tablet juga kadang-kadang kita pengen rasa manis ya. Seperti tadi saya sempat ini ya Iza Vitasimin ya. Bagaimana ada rasa manis di sana ditambahkan pemanis? Karena kalau tadi bisa Andara vitamin C Heavy C nggak ada rasanya. Ya. Ya. Coba kalau misalkan pengen tapi nanti itu bikin rasain misalkan Heavy C misalkan diperlakukan seperti vitasimin, malah mungkin habis itu mungkin malah mual, pengen ditolak oleh tubuh kita karena tidak ada rasanya. Ya. Bahkan mungkin akan ada rasa-rasa yang nggak karu-karuan terkait dengan formula ini. Sehingga misalkan vitasimin, sonsi, ya apa ada manisnya di sana, tidak ada bahan pemanis. Ya. Ya, pemanisnya bisa sukrosa, bisa sorbitol, atau juga artificial pemanis buatan. Ya, banyak bisa. Dan tentunya dalam pemilihannya kita harus memperhatikan kompatibilitas dengan zat aktif dan juga bagaimana daya manisnya. Ya. Terus juga ada flavoring agent, peningkat rasa. Ya. Tadi saya ingatkan bahwa vitasimin ada rasa jeruk, ada rasa anggur, rasa apa ya itu tambahkan di sana taste-nya. Ya. Jadi kemudian tablet-tablet lain misalkan untuk anak-anak ya rasanya macam-macam itu perlu tambahkan flavoring agent. Dan bagaimana Pak pencampurannya ini? Pencampurannya ini tergantung dari zat-zat yang kita tambahkan. Ya, tapi sebagai gambaran kasar, secara logis ya flavoring agent ya, terus tadi ada sweetening agent ya, itu supaya tercapai homogenitas yang maksimal, yang baik, umumnya dia juga dibuat dalam bentuk larutan terlebih dahulu. Tapi tergantung dari sifatnya. Ya baik, itu ya jam 10.51 ya. Ini waktu itu belum ada angkatan 2020 ya. Kita tunggu partisipasi dari angkatan 2020. Saya tunggu tantangan kerjanya. Baik, saya akhiri dulu, nanti kita lanjutkan diskusi terkait 11. Ya. Mohon maaf, ya saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.